Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali di Majelis Ilmu Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Tentunya salawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan edisi kali ini dakwah keliling kami hadir di Masjid Al-Mawardi, tepatnya di Lorong Kartini, Pelaju, Kota Palembang. Dan seperti biasa bersama kami begitu banyak ibu-ibu majelis taklim yang telah hadir, yang nantinya akan bersama-sama kita menyimak dan mendengarkan tausiah agama dari Ustadz juga yang telah hadir bersama kami, yakni Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Langsung saja saya akan sapa semangat dari bunda-bunda yang telah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini Cak Nyo, wanita-wanita penghuni surga semuanya nih insya Allah. Amin, luar biasa. Dari wajah-wajahnya kelihatan ini berseri-seri semuanya. Atau jangan-jangan bapak di rumah baru habis gajian. Alhamdulillah, ini berseri-seri ya bunda ya, akhirnya datang di dakwah keliling untuk kali ini. Dan saya akan mengecek begitu ya, seperti apa semangat dari bunda-bunda dengan tagline kita, dakwah keliling TVRI. Masya Allah, Caknya yang di belakang masih belum kompak. Kita ulangi sekali lagi, boleh? Siap. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, luar biasa. Aduh 3.000 wong Caknya ini. Alhamdulillah bunda, terima kasih. Tentunya pada hari ini juga telah hadir, dan pada ayahanda juga dari tentunya pengurus masjid, ada ketua masjid juga di sini dari Masjid Al-Mawardi yang juga telah hadir bersama kami. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya pemirsa, pada edisi kali ini kita akan mengusung tema terkait dengan Nabi Muhammad adalah suri tauladan terbaik kita. Tentunya sebagai umat muslim, tentu Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang tentunya sangat kita dambakan, karena beliau telah memberikan cahaya Islam untuk kita, menuntun kita ke jalan terbaik tentunya di kehidupan dunia, dan juga nantinya menuntun kita bagaimana untuk menggapai kehidupan akhirat yang baik pula. Dan bersama kami saat ini telah hadir ada Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Kami undang Ustadz, bisa berdiri Ustadz. Masya Allah, besar tinggi belagak ganteng Caknya Ustaz. 11-12 Ustaz ya, luar biasa. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ustaz, hari ini nampaknya bunda-bunda sudah tidak sabar ini ingin mendengarkan tausiah Ustaz terkait dengan Nabi Muhammad suri tauladan yang terbaik. Tafadhol Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Dakwah keliling TVRI. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang indah yang apabila diucapkan sebelum memulai aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat inilah yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua sebelum memulai aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan datang suatu kaum di hari kiamat membawa amal kebaikan lebih besar dibandingkan amal keburukannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengawali perbuatannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita ucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bisalamil atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh kita, orang tua kita. Hadir di sini Ketua Masjid Pak Sulaiman, kita doakan beliau panjang umur dalam ketaatan. Soalnya Bu susah ngurus masjid ini, benar. Maka kita doakan beliau panjang umur dalam ketaatan. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Majelis Taklim, ada mama kami di sini, Mama Ainun Syairozi. Kita doakan beliau panjang umur dalam ketaatan, dan ibu-ibu yang cantik-cantik. Nah, dulunya, sekarang masih cantik oleh sinarnya Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah pertemuan kita ini menjadi suatu simbol pertemuan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nashkurullah azza wa jal. Pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah. Mengapa tidak dikasih oleh Allah kenikmatan, Bu, kecuali Allah sempurnakan nikmat tersebut. Apa buktinya? Allah kasih kita tangan, disempurnakan dengan pacak memegang. Ado di sini jeruk, pacak kita megangnya. Benar ini. Ini kesempurnaan. Allah kasih kita kaki, disempurnakan. Kaki kita tidak seperti robot kaku, elastis. Pacak berjalan pergi ke Masjid Al-Mawardi. Allah kasih kita alis. Nah ini, alis ini bahaya ini Pak. Alis ini disempurnakan oleh Allah. Alis sifatnya tak pacak manjang. Sampai kiamat mah inilah alis kita nih. Benar ini Bu. Sementara mohon maaf, rambut kita pacak manjang. Kalau seandainya setelah pilkada kaget, alis kita pacak manjang, rambut kita tak pacak manjang, repot hidup kita. Benar ini Bu. Tapi yang tak bersyukur dengan alis ini biasanya Pak, mohon maaf Pak ini. Ibu-ibu Pak. Cukurnya habis alis itu, sudahnya buatnya pecah pedang Sayyidina Umar. Nah ya. Ibu-ibu yang tertawanya paling besar itulah caknya. Asli alhamdulillah. Allah kasih kita gigi. Gigi ini nikmat yang terbesar juga Pak. Katik gigi tak nikmat makan pempek. Benar. Katik gigi susah ngunyah ini. Gigi sifatnya udah pacak manjang. Sampai kiamat gigi kita Pak inilah. Paling ada yang ucul. Kalau ucul tak pacak lagi nombor. Kuku kita pacak manjang. Kalau seandainya Allah balik, gigi kita pacak manjang, kuku kita tak pacak manjang, repot tak hidup kita Bu? Setiap nak ke majelis taklim bukan motong kuku, motong gigi ini Pak. Tapi kita tidak berpikir, uji kita nikmat itu rumah besar wae, uji kita nikmat itu harta banyak wae, uji kita nikmat itu suami yang besar pangkatnya wae. Tidak, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jingok kita punya diri sempurna luar biasa, cukup diri yang mulia ini membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu yang berada di sini, dak duko bapak-bapaknya yang ada di sini, termasuk dari hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dakwah keliling TPRI. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam semoga selalu senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi junjungan alam, penyelamat umat Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Basyaran la kal basyar. Beliau manusia seperti kita, tapi hakikat beliau bukan seperti manusia biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada siang hari ini menjadi musabbab Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sering saya sampaikan di ceramah-ceramah saya. Karena ini pertama kali saya diceramah di Masjid Al-Mawardi, ya. Al-Mawardi. Maka ini saya sampaikan dengan ibu-ibu. Di dunia ini bu, ada 5 wong yang pelit. Atau bahasa kitonyo, getah basah, rekes, cemekean. Kalau bahasa kiai lamonyo tuh teko kentut lagi digenggam. Ah ini saking pelitnya tuh. Yang pertama ibu-ibu boleh dicatat, boleh dimasukkan di dalam hati. Adalah orang-orang yang enggan infak sodakoh. Kalau ada pengurus masjid datang ke rumah kita, besar rumah kita nih bu, harto banyak, duit di bawah ranjang 3M, bawa bantal 3M, ember maksudnya, banyak duit itu. Ada pengurus masjid ngetok rumah kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mang Cek kami ini dari pengurus masjid Al-Mawardi, pengen Mang Cek ngadokan maulid Nabi, kurang dana sedikit, sudikah Mang Cek ngasih dana? Ibu-ibu ini banyak duit, harto melimpah, ngasih, tetap ngasih, cuma 1.000 rupiah. Ini namanya wong pelit tingkat pertama, enggan infak sodakoh. Maka saya jingok di sini ada jeruk, ada tadi kelepon, ada aqua. Nah yang bersedekah di sini kita doakan semoga hartonya melimpah ruah berkah. Yang kedua, bu, pelit tingkat kedua ini melarang orang bersedekah. Misalkan baik, ibu-ibu punya suami. Suami ini nanam batang pisang di belakang. Tumbuhlah pisang itu berbuah setandan. Ditebang oleh suami ibu-ibu, dibagi sesisir, 2 sisir jadi 10 sisir. Uji suami ibu-ibu sayang. Nah ini hati-hati ibu. Ibu kalau dipanggil sayang oleh laki, hati. Takut kejadiannya pecah Yai Najib. Lupa namo. Yai sampai tua mak ini ngapus panggilan sayang Yai. Aku tuh bukan sayang dia dengan bini aku ini. Lupa namo. Maka ibu-ibu kalau dipanggil sayang tanya, kak siapa nama aku nih? Kalau kakek lupa namanya tuh. Jadi dibagilah dapat 10 sikat. Uji suaminya sayang. Mak mano kalau 10 sikat ini kita bagi ke dengan tetangga gitu. Caknya kita cuma sesikat bayar makan. Uji bini yang medit kita basah tadi pak. Tidak usah lah. Anak kita ni banyak. Nak makan kalau pisang ini. Masih bagus-bagus pisang. Tidak usah lah. Maka udah dikasih ke. Seminggu, 2 minggu lah busuk pisang itu. Baru bini yang medit tadi ngomong. Kak kasihlah dengan tetangga kita. Nah ini bini-bini calon neraka ini. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini hoyer kalau-kalau. Amin ya rabbal alamin. Pelit tingkat ketiga bu. Ini lebih parah lagi. Melarang orang memberi dia. Saya gambarkan seperti ini. Ibu-ibu datang ke rumah saya. Rumah saya ini agak jauh dari sini. 30 menitan kurang lebih. Kalau macet tadi di Amperan ini ada kecelakaan. Jadi agak macet. Tidak tahu berapa menit. Di belakang Hotel Amaris. Ada rumah yang paling besar tuh. Nah depannya rumah saya. Bukan rumah paling besarnya tuh. Aduh serius saya. Rumah paling besar tuh. Ibu-ibu bawa pempek. Sebut baik pempek. Apa namanya? Pempek sepeda bu. Tahu pempek sepeda ibu-ibu? Pempek akuarium itu nah. Yang sikok 1.000 sekarang. Gak walah pempek itu ke rumah saya. Assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Nanda ini ada pempek dari Majelis Taklim Al-Mawardi. Ibu-ibu. Saya ngomong-ngomong dengan ibu. Bu mohon maaf.
Saya kalau makan pempek ini gatel tenggorokan ini. Levelan pempek yang saya makan nih Pak Raden sekelas. Maka saya ini pelit tingkat keempat Pak, Bu. Melarang orang bersedekah dengan dia. Sombong artinya. Pelit tingkat kelima, keempat lebih parah lagi. Siapa itu? Melarang dia memberi dia. Pelit dengan diri dewek. Dari pagi sampai malam begawe, pelit dia. Nah, kita minta waktu dikit lagi Pak. Yang keempat Bu, yang kelima, yang keempat ini Bu rupanya bukan wong paling pelit di dunia. Yang kelima paling pelit di dunia. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika nama Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ia enggan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Salah satu teladan baginda, baginda selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu rajin bersedekah ya Ustadz ya. Salah satunya tadi artinya jangan sampai pelit. Begitu. Baik Ustadz, nanti kita akan sampaikan lagi tentunya tausiah yang berikutnya setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Tentu masih bersama Ustadz kita, Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Tadi beliau sudah membahas sekilas bagaimana caranya agar kita tidak pelit begitu Ustadz ya. Dan juga ketika orang yang tidak menjawab salam ketika Nabi Muhammad disebutkan namanya itu juga termasuk pelit yang tingkat paling tinggi ya, atau yang paling lima. Nanti dilanjutkan lagi Ustadz bagaimana suri tauladan dari baginda Rasulullah SAW. Tafadhol Ustadz. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengajak ibu berandai-andai. Seandainya ibu-ibu ini, seandainya apa ini Bu? Buntu. Buntu itu singkatan dari miskin. Dak katik duit, banyak utang, kehidupan susah luar biasa. Tahu-tahu datang saudagar kayo nemu ibu. Ibu, ngapo muko tu cak kusutnya? Hai Pak, aku nih banyak utang Pak. Banyak juga tanggungan Pak. Susah hidup aku nih Pak. Akhirnya kata bapak tadi, berapa utang ibu? Utang aku nih Pak dikit sebenarnya, cuma 2 juta. Kata bapak-bapak tadi, Nabu ini mbeklah 3 juta. Mak mano perasaan ibu-ibu? Senang atau sedih? Kalau sedih, gilo wong itu. Senang luar biasa. Sekarang saya tingkatkan. Dalam keadaan sedih seperti itu. Datang saudagar kayo ngomong, ibu ngapu muko ni cak kusutnya? Pecak benang yang kusut ini. Banyak utang Pak, anak nak sekolah, seluruhnya nak makan, banyak ini nak bayar kosan, nak bayar apa-apa, segala macam lah. Akhirnya bapak tu berapa nih utang ibu? Cuma 2 juta. Kata bapak-bapak tadi, nih bu ada duit 100 juta. Ambeklah ibu, ambeklah gawak balik, bayarlah utang. Mak mana perasaan ibu-ibu? Senang atau sedih? Mungkin ibu-ibu meluncat. Kalau terpingsan. Tapi Bu, mohon maaf. Siang hari ini Allah bukan ngasih kita duit. Bukan melunasi hutang. Bukan bayar kontrakan kita. Tapi pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa telah memberikan nikmat yang paling besar di dunia ini. Dengan nikmat itu kita selamat dunia akhirat. Dihadirkan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Cuma kita ni kadang tak tahu berapa berharganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu-ibu yang masih galak mentak-mentak lakinya, itu namanya tak menghargai Nabi Muhammad. Ada ibu-ibu yang masih ngelepas jilbabnya, itu namanya tidak menghargai Nabi Muhammad. Ada ibu-ibu yang masih tak galak bersedekah, itu namanya tidak menghargai Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Pernah ada sikok cerita Bu, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini khulafa ar-rasyidin yang keberapa Bu? Yang keberapa Bu? Yang kedua Bu. Ini ngolah ke baik nih. Yang kedua. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Umar ini ketika dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dipegang tangan oleh Nabi. Berjalan. Timbul rasa bangga Sayyidina Umar. Kita mohon maaf Bu, jangankan Nabi Muhammad yang ngerangkul kita. Kadang uang yang kita cintai ngerangkul kita, bangga kita. Ada Pak Gubernur ngerangkul kita, nah, berfoto gitu, tempel pajang paling besar itu. Ini gubernur ini. Ini yang megang Sayyidina Umar, bangga Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar ngomong dengan Nabi, wahai Rasulullah, ana uhibbuka. Saya cinta kepadamu. Kata Rasul, wahai Sayyidina Umar, apakah engkau mencintaiku? Iya ya Rasul, aku mencintaimu. Maka Rasul ngasih pertanyaan, apakah engkau mencintaiku lebih dari ayahmu? Iya ya Rasul, aku mencintaimu lebih dari bapakku. Apakah engkau mencintaiku lebih dari anakmu? Iya ya Rasul, aku mencintaimu lebih dari anak-anakku. Lalu pertanyaan terakhir, apakah engkau mencintaiku lebih dari dirimu sendiri? Tidak wahai Rasul, kata Sayyidina Umar. Tidak wahai Umar, kata Rasul. Tidak wahai Rasul. La yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maka Sayyidina Umar keluar. Berpikir Sayyidina Umar sejenak. Lalu masuk lagi rombongan, dijabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kata Sayyidina Umar, aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah bin Umar. Kalau ada hadis yang diriwayatkan an ibni Umar, berarti itu an Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Bertanya dengan Sayyidina Umar, wahai ayahku, ngapa engkau ni pelin-pelan basuh kitanya ni? Tadi engkau ngomong dengan Nabi, tidak mencintai Nabi melebihi dirimu sendiri. Sekarang engkau ngomong mencintai Nabi lebih dari dirimu sendiri. Kata Sayyidina Umar, aku berpikir di akhirat kaget siapa yang pacak menyelamatkanku. Kupikir ayahku, tidak pacak. Kupikir anak-anakku, padahal anak Sayyidina Umar sahabat Nabi galo, wong berperan penting galo di dalam Islam. Tidak pacak. Kupikir diriku ini, katanya. Diri Sayyidina Umar tuh hebat luar biasa. Bahkan jin bae, setan bae Pak kabur nyingok Sayyidina Umar. Saking hebatnya Sayyidina Umar. Kupikir diriku, kata Sayyidina Umar, dak pacak nyelamatkan di akhirat kaget. Lalu aku terpikir dengan sosok manusia, hamba Allah, ciptaan Allah, diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia, yakni Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kupikir Nabi Muhammad lah yang pacak menyelamatkanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, kita ni kaget dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu kata Allah, kita lupa dengan emak kita. Emak yang mengandung kita 9 tahun. 9 bulan. Ngetes bae nih Bu, ngetes bae. Masih instingnya ini masih kuat apa tidak? Karena saya jingok ibu-ibu ini lama tidak hamil kalau sudah. Jadi 9 bulan. Saya jingok sudah banyak ininya. Lah lama sudah. Barang tu lah lama Pak. Tidak dialami itu. Masih ingat apa tidak? Rupanya masih ingat. 9 bulan. Emak kita yang ngandung 9 bulan. Yang nyusui. Bertambah-tambah kesusahannya, lupa kita di hadapan Allah.
Abah kita yang ngasih kita pempes. Kalau dulu dak katik pempes ini. Saya yakin mak-mak ini tak ada pempes kalau dulu, Pak. Mak ini hari bah yang pempes itu. Yang ngasih kita duit, yang ngasih kita kasih sayang, lupa dengan apa gitu. Kawan kita sejawat, di sini ibu-ibu saling kenal, saling sapa, makan sama-sama di padang mahsyar, lupa galau-galau. Likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu kita sibuk dewek-dewek, ngurusi dewek-dewek, minta syafaat dengan Nabi Allah Adam. Kata Nabi Allah Adam, nafsi nafsi, dewek-dewek. Minta syafaat dengan Nabi Allah Ibrahim, nafsi nafsi. Minta syafaat dengan Nabi Allah Isa, nafsi nafsi. Sampailah kita ke junjungan Nabi besar Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita minta syafaat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma, syafaat yang besar. Maka Nabi bersujud menghadap Allah, minta wewenang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, "Inna as'adan nas yaumal qiyamati bi syafaati man qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar khalisan min qalbi." Sesungguhnya yang dapat syafaat, seluruh umat itu dapat syafaat Nabi Muhammad. Siapa yang dapat syafaat Nabi Muhammad? Yakni orang-orang yang berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar khalisan min qalbi. Ikhlas dari hatinya. Ikhlas kita mengucapkan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau Nabi Muhammad utusan Allah, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang menghidupkan kita adalah Allah, yang mematikan kita adalah Allah, yang masukkan kita ke surga adalah Allah, yang memasukkan orang-orang maksiat ke neraka adalah Allah, maka kita wajib ikut Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ciri wong yang ikhlas ngakui Nabi sebagai Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang pertama, catat baik-baik di dalam hati kita, mahabbatur Rasul. Orang yang menanamkan cinta dengan Nabi. Itulah orang yang ikhlas kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nih Pak Bu, kadang cinta nih sebetas di mulut baik. Ngomong, ibu-ibu cinta tak dengan Nabi? Cinta tak Bu? Cuma masih ngomongi tetangga. Tetangga kita tuh beli Pajero kreditan. Aku yakinnya ndak terbayar itu. Ini namanya cinta sebatas bibir Bu. Ibu-ibu cinta tak dengan Nabi? Cuma anak ibu-ibu tidak ditegak kalau tak solat. Kendaknya lah sana Ustaz. Lah besak kalau anak ni Kendaknya lah sana nak bercewekan urusan dia Ustaz. Nak berpegangan dengan lanang urusan dia Ustaz. Jangan main-main ibu-ibu. Mohon maaf. Ibu-ibu yang punya anak gadis jago. Jadikan anak gadis kita tuh seperti anak gadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, sekarang ini fitnah merajalela Pak. Zaman saya masih kecil bae, malu bergandengan tangan dengan betina tuh, kami yang lanang ini di dusun Pemulutan itu. Karena saya ini wong Pemulutan aslinya. Wong Pelabon Dalam, orang Boye orang itu, Tapi tinggalnya di Pak Jo. Abah dengan Umi masih di Pemulutan. Malu, apalagi zaman ibu-ibu, mak ini hari budak kecil lah pacak bergandengan tangan. Saya tidak nakut-nakut ibu yang punya anak gadis berboncengan dengan lanang yang bukan mahram. Itu malaikat Zabaniyah naik ke kuburan ibu-ibu. Gawak kerikil dari neraka jahanam. Ditaruhkan di tangan kiri ibu-ibu. Azab yang paling ringan meletup ubun-ubun ibu-ibu. Kalau anak itu berani maksiat, malaikat Zabaniyah naik ke kuburan ibu-ibu. Gawak tojo tombak dari neraka jahanam. Ditombakkan ke ibu-ibu tersebut. Mamano keadaan lakinya. Lakinya lebih parah lagi siksaannya. Ngapo? Membiarkan anaknya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu, jangan tanamkan anak itu cinta pada kita. Jangan tanamkan laki itu cinta kepada kita. Tanamkan anak itu laki kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mencintai kita.
Karena wong yang cinta dengan Rasul sumber segala cinta. Wong cinta dengan Rasul pasti cinta kepada Allah yang maha pencipta alam semesta. Wong cinta pada Rasul pasti cinta dengan istrinya. Wong cinta pada Rasul pasti cinta dengan anak-anaknya. Jadi ada si kok sahabat namanya Bilal bin Rabah. Tahu ibu Bilal? Tahu tak bu? Tahu dari mana bu? Sudah berkenalan apa belum? Tahu lihat sejarah bu? Bilal bin Rabah ini bu, kalau dari segi fisik itu kurang sempurna. Hitam badannya, kakinya dalam riwayat agak kurus, perutnya agak gemuk sedikit. Seorang budak yang dimerdekakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi keimanannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah jauh kita tertinggal. Pada saat Nabi Muhammad meninggal, itu Bilal bin Rabah sedih luar biasa bu. Sedih. Nyingok anak Nabi nangis Bilal. Nyingok masjid yang didatangi Nabi nangis Bilal. Sampai Bilal tak tahan hidup di kota Madinah. Maka Bilal izin dengan Khulafa Ar-Rasyidin pada saat itu, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Bilal, wahai Abu Bakar, aku nak izin meninggalkan kota Madinah. Tak sanggup hidup aku di sini. Ngapo ji Sayyidina Abu Bakar? Kami ini masih perlu engkau wahai Bilal. Tidak, kata tidak sanggup. Nangis terus gawe aku. Mohon maaf bu. Mohon maaf lahir batin. Kalau ibu-ibu punya anak belaga, ganteng, akhlaknya bagus, luar biasa. Ketika diambil oleh Allah sedih luar biasa. Kadang nyingok sepedanya nangis gitu. Kadang nyingok bajunya nangis gitu. Nah kurang lebih itulah keadaan Bilal pada saat itu. Maka Bilal izin dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak diizinkan Sayyidina Abu Bakar. Bilal ni cerdas. Kata Bilal, wahai Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kalau engkau memerdekakanku karena untuk jadi budakmu, maka aku tidak keluar kota Madinah. Tapi kalau engkau memerdekakanku karena Allah, izinkan aku keluar kota Madinah. Maka dilepaslah oleh Sayyidina Abu Bakar. Keluar Bilal kota Madinah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak dicari Bilal. Di zaman Sayyidina Umar baru dicari. Dalam riwayat lain, Bilal bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal diomongkan oleh Nabi dalam mimpinya, wahai Bilal, engkau tak kangen apa dengan aku? Tidak galak apa berkunjung di kuburanku? Maka Bilal bu terbangun langsung ngembek barangnya karena kecintaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergi beliau ke kota Madinah dari Syria jauh ke kota Madinah, berjalan kaki Bilal tanpa henti. Sampailah ke kota Madinah. Di kota Madinah nak dekat azan. Disuruhlah oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar untuk azan. Bilal, azanlah Bilal. Uji Bilal, aku bukan muazin di zaman engkau wahai Sayyidina Umar. Aku ni muazin di zaman Nabi. Maka Bilal menolak. Datang dua cucung Nabi pak. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Paman Bilal, sudikah Paman Bilal azan untuk kami? Kami ni pengen dengar azannya Paman Bilal. Maka karena yang meminta ni cucung Nabi bu, tidak ditolak azan Bilal. Karena ini nak azan, kita azan sedikit. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, azan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih baca. Sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau tak baca lagi, mengungkapkan kalimat Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh para sahabat, "Ngapa Bilal?" "Aku ingat Rasul bersama kita ke masjid ini." Maka Bilal, itulah azan terakhir kali Bilal bin Rabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, dari sekelumit cerita yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, tentunya tidak ada alasan bagi kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah berkah. Dan Ustadz, nampaknya kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Kami persilakan Bunda, ada 3 pertanyaan saja. Kami persilakan ibu-ibu, ada 3 orang masuk kami untuk bertanya di sesi kali ini. Silakan. Ya, ada? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Darul Falah, Pelaju. Pak Ustadz, saya mau tanya sama Pak Ustadz. Seumpama ini ya Pak Ustadz ya. Saya ada anak itu masuk agama lain. Sedangkan orang tuanya Islam ya. Nah pas waktu sakaratul maut ya Pak, orang tuanya dipanggil. Sedangkan anak itu masuk lain agama itu tanpa izin ya Pak. Nah pas mau sakaratul maut itu dipanggil Pak orang tuanya. Itu gimana Pak solusinya? Apa orang tuanya tetap membimbing? Ya, apa orang tuanya enggak usah datang? Masalahnya itu anaknya sedih ya Pak, rasanya anak sudah di ujung tanduk, orang tuanya tidak datang. Itu Pak Ustadz, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Yang memberi hidayah itu adalah Allah. Seluruh yang memberi hidayah kita ini adalah Allah. Maka kalau itu kejadiannya, orang tua berusaha mendatangkan hidayah Allah kepada anaknya meskipun sakratul maut, tinggal akhir-akhir. Bismillah, tidak khawatir masalah. Datangi anak tersebut, rangkul anak tersebut. Mudah-mudahan di akhir-akhir hayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kembali kepada anak itu supaya baca ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya gimana cara istiqomah cinta kepada Nabi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, cinta kepada Nabi ini bukan sekedar ucapan. Tapi cinta kepada Nabi ini lebih dengan perbuatan. Nah, ibu-ibu jarang ngomong dengan anak, nah aku nih cinta nih dengan kau. Jarang, bener ini Bu. Tapi kelakuan kita, ngucapkan kita cinta tak dengan dia. Nah, kita popoi, kita bangunkan pagi-pagi, kita ajari sholat, kita ajari ini namanya bukti cinta. Maka cinta kepada Nabi itu mohon maaf, bukan sekedar ucapan, tapi perbuatan. Yang pertama uang cinta pada Nabi itu, yang pertama untuk istiqomah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang banyak nyebut Nabi Muhammad. Artinya banyak solawat Bu. Nah, ibu-ibu dibandingkan ngerumpi solawat baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau solawat yang cak kita tadi. Allahumma sholli wa sallim ala dan lain sebagainya. Yang kedua, rajin-rajin ke majelis taklim. Majelis taklim ini wujud cinta kita dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad galak ke majelis taklim. Dan yang ngisi majelis taklim di zaman Nabi, Nabi Muhammad. Maka uang yang duduk di majelis taklim sama be pecah duduk ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan agama Allah kepada para sahabatnya. Nah, jadi kalau kita rajin ke majelis taklim ibu-ibu, tepupuk dewek cinta kita tuh. Yang ketiga, ittiba' lir Rasul. Ngikuti Nabi Muhammad dari hal yang kecil. Minum tangan kanan, dibagi 3 kali, bismillahirrahmanirrahim. 1 kali, 2 kali. Kalau waktunya masih panjang tadi anak praktek ke ini sebenarnya. Karena waktunya pendek ini, jadi kita mah itu baik. Nah ditutup dengan alhamdulillahirabbil. Sebelum tidur wuduk dulu gitu. Jaga wuduk bagi ibu-ibu merupakan sunnah Rasul SAW. Yang terakhir, taatur Rasul, taat dengan Nabi. Sikok hadis Bu ya. Ibu-ibu ini sebenarnya lebih lemak masuk surga dibandingkan kami bapak-bapak.
Kata Rasul Bu, ini kata Rasul bukan saya kata saya. Kalau ibu-ibu jago sholat 5 waktu, jago puasa Ramadan, maka yang masih ada utang podok lah. Jago sholat berapa? Jago puasa, jago kemaluan, tidak selingkuh, tidak nyengok kiri kanan. Laki kita itulah yang paling bagus, meskipun jahat. Insya Allah laki ibu-ibu ganteng dunia akhirat. Terus yang terakhir, nurut dengan laki. Nurut dengan laki. Selagi omongan laki tidak sepaham dengan agama. Kalau tidak sepaham dengan agama, tidak boleh kita turuti. Kalau masih sepaham dengan agama, wajib ibu-ibu nuruti omongan laki. Kata Nabi, ibu-ibu masuk surga terserah. Nak pintu yang mana wae. Amin ya rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Langgar Babugul Hikmatul Hasanah. Pak Ustadz, yang ingin kami tanyakan adalah mengenai yang mahram tadi Pak ya. Sedangkan kan kami punya anak gadis Pak, masih kuliah, ada yang kerja. Yo. Mereka tuh pergi kan naik ojek online Pak ya. Nah itu kan yang rata-rata yang sopirnya cowok Pak. Yo. Nah itu kan solusinya kan dikatakan bahwa itu bukan mahram. Nah jadi itu solusinya kayak mana Pak? Baik ibu-ibu yang Terima dimuliakan kasih. oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu memang jago nian, usahakan yang nganter itu mahramnya atau sesama betino. Kalau memang tidak baca nian, ya sudah ojek online. Cuma batasi dengan apa namanya tas dan lain sebagainya. Kalau pacak, kalau ada duit jangan ojek online. Grab online, ada mobil. Nah itu, nah itu Bu. Tapi kalau dengan cowoknya itulah jelas-jelas nian itu. Wajib ibu-ibu yang anaknya kuliah ngomong, nak, ibu nih sayang dengan anak. Ibu nih pengen anak tuh masuk surga dan ibu juga masuk surga. Maka jago pandangan, jago jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, cukup terjawab ya Bunda ya. Insya Allah pertanyaan bunda-bunda yang lain juga cukup mewakili dari bunda-bunda yang bertanya tadi. Baik Ustadz, tidak terasa kita sudah penghujung acara. Boleh dengan kesimpulan Ustadz. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya simpulkan dewek. Tapi yang jelas saya ingat dengan omongan guru saya. Beliau pernah ngomong kalau ceramah jangan dihabiskan bahannya. Ada yang nyetuk, ngapa Ustaz? Kage tidak diundang wong lagi. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, pada Allah kita semua mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tentunya dakwah keliling TVRI sudah di penghujung untuk edisi kali ini. Dan saya Adi Muhammad Said mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga rangkaian acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu was-salam